Plastik pada hewan kesayangan tak kalah fenomenalnya jika menyaksikan kondisi bangsa kita. Ratusan dolar dikucurkan demi hewan peliharaan sekalipun bisa lebih bermanfaat saat disumbangkan bagi kemanusiaan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Poppy Putri kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan, saya akan mengungkap kisah dan realitas kehidupan selebriti. Semua akan diungkap secara lebih transparan hanya di Celeb Expose. Kayaknya dia udah mulai punya teman-teman pasangan. Gairah Yuni Syara kembali membara. Bak mengalami puber kedua, ia mencari cinta yang sudah lama tak dirasakannya. Lantas siapakah sosok sang Arjuna yang siap menjadi pelabuhan cintanya? Kalau yang senang sih ada aja ya, senang aja. Cuman kan saya mesti naksir. Kalau yang deket tapi saya nggak naksir ya percuma juga. Panggung hiburan tanah air kembali diramaikan kabar kedekatan Yuni Syara dengan Cyril Raul Hakim atau yang akrab disapa Chiko. Debar-debar cinta penyanyi 43 tahun itu pun kian jelas, manakala Chiko beberapa bulan lalu terang-terangan mengunggah foto mesra keduanya di media sosial. Yang menghebohkan, Chiko ternyata mantan suami bintang film Wanda Hamidah dan telah dianugerahi 3 orang anak. Sementara Wanda sendiri dikabarkan pernah dekat dengan Raffi Ahmad pasca putus dengan Yuni. Inilah panggung asmara yang benar-benar indah dan unik. Yuni dan Chiko mempersembahkan cinta yang selalu diselimuti misteri. Nah kayaknya nih Yuni udah menunjukkan signal-signal kayaknya dia udah mulai punya teman-teman pasangan lah gitu ya. Saya bersyukur gitu. Terima kasih ya Tuhan kau mengirimkan orang yang mungkin terbaik ya. Setiap orang punya masa lalu, tapi orang melihat yang sekarang. Kita hidup tuh hari ini, jadi nggak usah mikir pasangan kita mantannya siapa atau Duda punya anak berapa, udah nggak usah mikir gitu. Yang penting hidup sekarang dengan tujuan hidup yang sekarang. Sekarang belum, sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Romantisme Yuni dan Chiko kini tak asing lagi di hati pemirsa. Potret-potret mesra keduanya pun tampak menegaskan ada cinta di antara mereka. Krisdayanti yang tidak lain adik kandung Yuni sendiri juga secara tidak langsung mengungkapkan gelora asmara di hati sang kakak. Akan tetapi, Yuni sendiri justru selalu merahasiakan kekasih barunya. Oh, kalau yang senang sih ada aja ya, senang aja. Cuman kan saya mesti naksir. Kalau yang dekat tapi saya nggak naksir ya percuma juga. Pingin ya, saya selalu bilang sama Yuni, katanya kita mencari pasangan bukan hanya untuk sebagai pasangan biologi saja gitu ya, tapi kebutuhan kita untuk menjadi pendengar, berbicara, asuh itu juga kita perlu pendamping gitu. Ya, saya nggak tahu juga ya sebenarnya, karena nggak boleh sama anak-anak. Kalau menikah sampai saat ini saya belum punya kepengenan atau punya bayangan untuk menikah lagi. Punya teman dekat, kadang-kadang mungkin kadang-kala saya pengen, tapi kadang-kala saya juga nggak pengen. Jadinya saya juga masih bimbang dan labil. Menjalani roda kehidupan dalam kesendirian selama 8 tahun tentu saja bukan perkara mudah bagi seorang Yuni. Pengalaman berpisah pun bisa saja meninggalkan trauma yang dalam di hati. Diva kelahiran Malang 3 Juni 1972 itu bukannya tidak berjuang. Namun apa daya, keinginan Yuni selalu ditantang anak-anak yang enggan membiarkan bunda mereka menikah lagi. Mungkin kalau kekhawatiran Yuni untuk menikah lagi kan memang masih trauma tuh wajar ya. Pernah gagal, terus pernah pacaran juga gagal. Jadi dia menunggu momen yang pas. Kalau masalah itu mungkin itu lebih ke personal ya. Jadi yang berhak menentukan siapa yang pas untuk dia ataupun apa, kita sebagai teman mendoakan.
mudah-mudahan dia dapat yang terbaik. Tapi masalah dia yang tahu bahwa dia cocok untuk Yuni atau enggak ya dia lah ya. Saya itu ini loh 50-50 gitu. Sebenarnya enak begini tapi saya nggak boleh ngomong gitu loh. Jadi kalau misalnya ini aduh kan pasti ribet ya, karena kalau misalnya pun ada gitu. Harus menggabungkan dua keluarga, harus saya paketan udah punya 2 anak, bisa ngeblend atau tidak, terus harus anak saya suka atau tidak, yang penting kan itu dulu gitu. Kalau enggak ya kayak Kevin aja, saya tuh nggak apa-apa, pacaran aja tapi. Ya, akhir-akhir ini lika-liku hidup Yuni selalu terfokus pada urusan anak. Perhatian dan cintanya pada Kevin dan Selo sangat menginspirasi banyak pihak. Dalam banyak cara, Yuni mempersiapkan masa depan yang cerah bagi kedua buah hatinya. Tapi kan aku nggak punya tantangan. Yang rata Zel, liatin omnya tuh. Susah kok mah. Ini ikutin. Selo melukis yang mana tuh karakter? Sniper. Sniper. Terus kan karakterku dulu. Kamu tahu kan caranya? Ya, makanya. Ini kan nih. Enggak ada. Ini gini. Aku Balik. tahu. Ini giniin dulu. Ya kan? Aku nggak tahu. Aku maunya cara batu. Kalau anak-anak itu memang terus terang untuk sekolah pendidikan memang saya concern sekali di pendidikan. Anak-anak harus jauh lebih baik dari saya, harus lebih pintar dari saya, mengikuti zaman yang sekarang juga semuanya harus serba cepat, pintar, terus kreatif dan lain-lain. Mudah-mudahan anak-anak bisa seperti itu. Saya hanya bisa menyiapkan sarana untuk mereka. Makanya mudah-mudahan saya sehat terus bisa menyekolahkan mereka setinggi mungkin gitu loh. Saya sih hanya ikhtiar sajalah dengan tidak menghamburkan apa yang tidak jelas gitu. Karena mencarinya susah gitu, susah payah gitu loh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang saya membeli apa gitu sebenarnya saya lebih agak-agak kuno ya, agak-agak kuno gitu, menyiapkan hal yang memang untuk nantinya gitu. Hatiku mengucap kata merindukanmu, laksana. Permintaan hati anak-anak tentu saja menjadi halangan yang berat dalam hasrat Yuni untuk segera melepas kesendiriannya. Benih-benih cinta yang telah ditabur bersama kekasih barunya pun bisa saja berakhir kisah tak berujung. Lantas, seperti apakah pria idaman sang diva? Saya nggak punya kriteria, tapi paling tidak ya harus naksir-naksir tuh nggak ngerti, nggak ada tipenya. Tapi ya, sebaiknya seiman. Terus yang jelas harus nggak punya pacar dan nggak punya istri, ya, bukan punya siapa-siapa. Begitulah tabir asmara Yuni Syara yang kembali menjadi buah bibir media. Ia kembali membuka hatinya pada Chico, namun bertentangan dengan hasrat anak-anak. Mungkin inilah momen yang tepat bagi Yuni untuk menegaskan niat di lubuk hatinya, sembari yakin bahwa kemanapun ia melangkah dan sejauh apapun ia pergi, cinta tahu kemana ia harus pulang. Lengkap lah ya kalau saya melihat Yuni, seorang kakak yang luar biasa, pendengar yang baik. Malah kadang kita tuh adik-adiknya merasa kok kayaknya egois sekali ya, kayaknya makanya cuma bisa doain Yuni yang terbaik aja. Saya nggak tahu, saya harus bilang terima kasih atas apa yang saya sudah dapat. Kalau saya ngomong apa yang belum, kayak saya lebih mendahului Tuhan deh kayaknya. Jadi ya saya syukurin aja apa yang udah saya dapat. Lihat, Arsy, Gak enak banget. Iya.